Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan channel ini. Di sini saya ingin berbagi saja tentang media pembelajaran, yaitu mapel produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12 di SMA. Di sini temanya adalah atau KD-nya itu menentukan media promosi. Di sini saya sampaikan untuk membantu peserta didik dalam memahami materi PKK kelas 3. Di sini kompetensi dasarnya adalah satu, pengetahuan tentang menentukan media promosi. Kemudian untuk keterampilannya membuat media promosi berdasarkan segmentasi pasar. Untuk indikator pencapaian kompetensinya ada 3 pengetahuan dan 1 keterampilan. Untuk pengetahuannya adalah menjelaskan media promosi, kedua mengidentifikasi media promosi, dan ketiga menganalisis media promosi. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi tentang keterampilannya adalah membuat media promosi berdasarkan segmentasi pasar. Untuk tujuan pembelajarannya ada 4 juga. Yang 3 adalah pengetahuan, 1 keterampilan. Untuk yang pertama, melalui pengamatan diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan media promosi dengan percaya diri, bertanggung jawab, dan teliti. Kedua, melalui pengamatan diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi media promosi dengan percaya diri, bertanggung jawab, dan teliti. Ketiga, melalui pengamatan diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu menganalisis media promosi dengan percaya diri, bertanggung jawab, dan teliti. Kemudian untuk keterampilannya, melalui pengamatan, diskusi kelompok, dan praktikum, peserta didik diharapkan mampu membuat media promosi berdasarkan segmentasi pasar dengan benar, jujur, dan percaya diri. Metode pembelajarannya di sini pendekatannya saya menggunakan scientific learning. Kemudian untuk strategi pembelajarannya project based learning. Untuk metode pembelajarannya ceramah, diskusi, penugasan, presentasi, dan tanya jawab. Persepsi dalam sebuah usaha yang akan kita bangun, dari proses barang mentah atau baku sampai barang jadi, kemudian harus dilakukan proses selanjutnya adalah penjualan. Dalam proses penjualan ini diharapkan apa yang kita hasilkan dapat terjual habis. Sebelum adanya proses penjualan, ada satu proses lagi. Proses ini mungkin tidak semua pengusaha terpikirkan sebelumnya karena terbatasnya ilmu yang dimiliki. Proses apakah ini? Apa pengaruhnya jika proses ini gagal? Dan apa pengaruhnya jika proses ini berhasil? Kenapa proses ini harus dilakukan? Silahkan kalian diskusikan dan kalian cari referensinya. Kemudian tuangkan kolom chat diskusi dan pada KPD. Materi pembelajaran ada 5. Di sini untuk pengertian, tujuan, fungsi, contoh, dan analisis media. Untuk pengertiannya dari media promosi itu adalah cara yang dilakukan oleh pebisnis dalam menyampaikan, menyebarkan, dan menawarkan produk atau jasa yang dijualnya supaya calon konsumen tertarik untuk membeli. Saat ini, di era yang serba digital, media promosi sering dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu media online, dengan kata lain promosi melalui internet, seperti media sosial, marketplace, dan lain-lain. Dan yang kedua, media offline atau yang tidak menggunakan internet. Misalnya pamflet, spanduk, brosur, siaran radio, siaran televisi, dan lain-lain. Tujuan media promosi antara lain
untuk memberikan informasi yang tepat mengenai produk atau jasa yang dijual kepada pasar potensial. Yang kedua, meningkatkan penjualan sehingga laba perusahaan meningkat juga. Yang ketiga, mendapatkan konsumen baru dan membuatnya menjadi loyal terhadap produk atau jasa yang dijual. Yang keempat, membangun citra yang baik mengenai produk dan nama perusahaan di mata konsumen. Yang kelima, mengunggulkan produk sendiri sehingga bisa tetap bersaing di pasar dengan produk lain. Yang keenam, untuk menjaga kestabilan penjualan. Fungsi media promosi untuk pemasaran produk ada 4, yaitu pengenalan, penawaran, penjagaan konsumen, dan perbaikan. Pengenalan, fungsi yang pertama tentunya untuk mengenalkan produk atau jasa yang akan dijual ke pasar, mulai dari kegunaannya, keunggulannya, harganya, dan lain-lain, sehingga calon pembeli mengetahui informasi produk atau jasa tersebut. Dengan pengenalan produk yang baik, maka calon pembeli biasanya akan membandingkan dengan produk saingan, lalu akan mengambil kesimpulan produk mana yang lebih baik menurutnya. Penawaran, menawarkan dan membujuk calon konsumen sehingga dapat memutuskan untuk membeli produk tersebut. Lakukan penawaran yang baik dengan memberikan informasi yang jelas mengenai harga hingga keunggulan produk yang ditawarkan. Oleh karena itu, tawarkan kepada konsumen yang memang membutuhkan produk atau jasa tersebut sehingga banyak yang tertarik membelinya. Misal, produsen properti membuat perumahan untuk kalangan menengah ke atas, maka harus ditawarkan juga kepada masyarakat dengan perekonomian menengah ke atas, jangan ditawarkan ke menengah ke bawah. Penjagaan konsumen. Menjaga konsumen supaya tetap loyal terhadap produk yang dibelinya sehingga melakukan pembelian secara berkelanjutan. Tentunya hal ini harus dibarengi juga dengan pelayanan yang dilakukan perusahaan kepada konsumen tersebut. Misalnya kita sudah merasa puas dengan menggunakan smartphone merek Samsung, maka perusahaan harus memberikan servis yang baik dan melakukan promosi mengenai produk-produk terbarunya kepada konsumen melalui media promosi yang ada. Perbaikan, memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan jika produk yang sebelumnya dikeluarkan memiliki kekurangan sehingga membuat konsumen kecewa, maka di promosi selanjutnya dapat diinformasikan bahwa produk tersebut telah disempurnakan sehingga lebih baik dari produk sebelumnya. Jika produk atau jasa yang dijual dapat diterima dengan baik oleh konsumen, tentunya nama perusahaan juga akan semakin terangkat dan terkenal. Hal ini akan berguna untuk perkembangan perusahaan. Contoh media promosi: internet, siaran televisi, siaran radio, brosur, poster, papan reklame, spanduk, dan lain-lain. Internet dapat menjadi media promosi yang paling gampang digunakan di era serba digital saat ini. Selain tidak terlalu membutuhkan biaya, untuk melakukan promosi internet juga mudah diakses oleh semua orang. Misalnya, promosi secara gratis cukup menggunakan akun sosial media yang dimiliki seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Lalu memasang foto produk yang akan dijual dan disertai caption mengenai produk tersebut. Tapi biasanya menggunakan sosial media atau juga dengan cara fitur yang berbayar, tentunya cara ini memiliki jangkauan calon konsumen yang lebih banyak. Ada juga dengan memasarkan dengan marketplace atau bisa juga menggunakan jasa promosi berbayar di internet. Siaran televisi. Acara televisi tentunya dapat menarik banyak orang sehingga dapat digunakan sebagai media promosi melalui iklan yang ditayangkan di sela-sela acara. Siaran televisi banyak dilihat oleh banyak orang, itulah kenapa untuk melakukan promosi di siaran televisi membutuhkan banyak biaya. Siaran radio.
Siaran radio dalam melakukan promosi melalui siaran radio menggunakan suara yang dibuat semenarik mungkin atau menggunakan kata-kata yang lucu sehingga orang yang mendengarnya tertarik dengan produk atau jasa yang dijual. Brosur merupakan media promosi yang dilakukan dengan membagikan kertas yang telah dicetak dalam jumlah banyak kepada orang-orang. Dalam membuat brosur harus semenarik mungkin dan sertakan informasi mengenai produk atau jasa yang dijual secara jelas supaya terlihat menarik. Brosur juga berguna untuk mempromosikan suatu acara yang akan dilaksanakan, sehingga membuat orang-orang tertarik untuk mengunjungi acara tersebut. Poster yang banyak ditemukan di tempat-tempat umum yang dilalui banyak orang. Poster biasanya berbentuk kertas yang berukuran cukup besar. Di dalamnya terdapat gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin sehingga dapat menarik perhatian orang-orang untuk melihat dan membacanya. Papan reklame atau billboard. Papan reklame atau billboard merupakan bentuk promosi menggunakan layar berukuran besar yang ditempatkan di luar ruangan. Bisa dikatakan juga papan reklame berupa poster dalam bentuk besar yang diletakkan cukup tinggi di tempat strategis yang dilalui banyak orang. Papan reklame saat ini terbuat dari logam, fiberglass, plastik, dan lain-lain. Spanduk. Biasanya spanduk digunakan oleh perusahaan untuk mengenalkan produk maupun jasa yang dijualnya dengan cara ditempatkan pada tepi-tepi jalan raya atau toko pinggir jalan. Spanduk banyak sekali diminati karena pembuatannya lebih cepat, harganya cukup murah, dan lebih efektif dalam memasarkan produk. Spanduk umumnya terbuat dari kain yang disablon sedemikian rupa, tapi saat ini banyak yang dibuat dengan menggunakan teknik digital printing karena lebih cepat penyelesaiannya. Analisis media promosi berdasarkan segmen pasar. Seorang pebisnis yang hebat pasti mampu menargetkan target dan tujuan bisnisnya. Tidak beda halnya dengan target pasar atau target konsumen. Untuk menentukan target konsumen atau target pasar inilah perlu dilakukan segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan cara atau metode untuk membagi barang yang dijual ke dalam kategori atau jenis tertentu. Hal ini dilakukan agar dapat menentukan target pembeli yang sesuai dengan jenis barang yang dijual. Manfaat segmen pasar yang lain adalah memudahkan pebisnis untuk mempromosikan produk yang dijual agar dapat menjangkau jenis pelanggan yang sesuai dengan produk kita. Media promosi dapat bermacam-macam tergantung jenis produk dan target konsumen yang kita inginkan. Tipe-tipe segmentasi pasar dan media promosinya yaitu 1. Segmentasi lokasi, segmentasi waktu, segmentasi warga, dan segmentasi demografi. Untuk segmentasi lokasi ini membagi kategori bisnis berdasarkan lokasi. Jadi bisnis akan dijalankan di tempat yang cocok dengan bisnis tersebut, atau bisnis akan menyesuaikan dengan kebutuhan dari lokasi bisnis tersebut dijalankan. Media promosi berdasarkan lokasi biasanya bisa dilakukan melalui media cetak yang ada di suatu lokasi tertentu. Contohnya koran daerah, majalah daerah tertentu, dan banner. Tujuan dari media tersebut tentunya agar fokus menjangkau konsumen yang berdomisili di suatu daerah tertentu. Segmentasi waktu. Pembagian berdasarkan waktu adalah segmentasi yang melihat peluang bisnis di waktu-waktu tertentu, misalnya Hari Raya Idul Fitri, di mana bisnis kue dan pakaian muslim akan sangat maju. Media promosi berdasarkan segmentasi waktu sangat beragam karena bisa menggunakan berbagai media lain, antara lain media sosial dan media cetak. Segmentasi harga. Media promosi berdasarkan segmentasi harga juga bervariasi seperti media sosial dan media cetak. Barang-barang branded atau barang bermerek yang cenderung punya harga mahal tidak mengiklankan produknya di televisi, melainkan melalui majalah cetak tertentu karena rata-rata konsumen produk tersebut tidak menonton televisi. Dan yang keempat adalah segmentasi demografi.
Tipe segmentasi ini dibuat berdasarkan variabel umur, jenis kelamin, dan pendapatan atau penghasilan masyarakat. Misalnya ada produk yang berfokus pada orang dewasa atau produk yang berfokus untuk digunakan laki-laki. Segmen ini juga dapat berupa penggemar atau peminat dari suatu kategori barang. Misalnya penggemar anime dan komik akan cenderung mencari barang yang berhubungan dengan anime atau komik yang mereka sukai. Jadi kesimpulannya, media promosi yang digunakan bergantung dari jenis konsumen yang ditargetkan oleh pemilik bisnis. Misalnya jika target bisnis adalah penggemar anime atau manga, maka promosi ini di media sosial akan lebih efektif dikarenakan basis konsumen mereka lebih sering menggunakan media sosial. Sama halnya dengan produk orang dewasa yang akan dipromosikan di majalah dan koran karena cenderung lebih mampu meraih kalangan orang dewasa. Nah, dari di sini bisa kita ambil bahwa kita tidak sembarangan kalau kita membuat media promosi, harus tahu segmen pasarnya, harus tahu kelebihan kekurangannya dari media yang kita tampilkan. Nah, makanya itu kan dianalisis. Makanya menganalisis media promosi itu bisa kekurang dan lebih dari media tersebut. Terus untuk menjelaskan identifikasinya bisa kita sebutkan macam-macam dari media promosi. Untuk pengertiannya adalah untuk menyampaikan atau menjual barang ke konsumen. Pendalaman materi, silahkan kalian bersama kelompok membuat diskusi untuk pendalaman materi, pembahasan dari penjelasan media promosi, mengidentifikasi media promosi, jenis-jenisnya, menganalisis media promosi, kekurangan dan kelebihannya, serta buatlah satu contoh media promosi yang baik. Harus disesuaikan dengan segmen pasar yang ada, sehingga videokan di dalamnya jelaskan deskripsi produk, aplikasi yang digunakan, awal membuat, akhir membuat, kemudian video tersebut taruh di salah satu sosmed kalian, baik itu di Facebook, IG maupun yang lain. Semoga sukses dan lancar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Berbagi itu indah, hidup bermanfaat itu nikmat. Kalau hidup belum bermanfaat, yang penting keberadaan jangan mengganggu. Mohon masukan, saran buat keperbaikan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan klik lonceng notifikasi. Terima kasih. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik dan bermanfaat bagi lingkungannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.